Lalu bagaimana dengan proses evakuasi lanjutan terhadap WNI dari Sudan? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judah Nugraha yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat pagi, waktu Indonesia Pak Judah. Selamat pagi Mbak Eva. Iya Pak Judah, Anda baru saja tiba ya dari Sudan, saat ini berada di Jeddah, betul ya Pak? Ya betul. Ya, bagaimana kondisi terkini di Sudan, Pak Judah? Ya, dapat kami update terkait dengan proses evakuasi warga negara kita. Pada hari ini kita telah melakukan 2 sorti evakuasi dari Port Sudan menuju Jeddah dengan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU. Pada tahap pertama kita sudah pulangkan ya, sorti pertama tadi pagi ya, ada 112 warga negara kita yang dapat kita evakuasi, dan kemudian di sorti terakhir ya, kita juga melakukan evakuasi terhadap 2 warga negara kita yang mengalami luka-luka pada saat perjalanan dari Khartoum menuju ke Port Jeddah. Kemudian ada juga 5 warga negara yang juga kita evakuasi pada sorti yang terakhir ini, serta 11 warga negara Australia yang mereka sudah meminta bantuan kepada kita untuk ikut penerbangan terakhir menuju ke Jeddah, 1 warga Djibouti dan juga 1 warga Sudan yang merupakan keluarga dari warga negara Australia. Alhamdulillah seluruh evakuasi kita dapat tiba dengan selamat tadi malam waktu Jeddah di Bandara Air Force Airbase Jeddah. Untuk pemulangan tahap kedua ke Indonesia, betul akan dilakukan hari ini 29 April, Pak Judah? Ya, betul. Kita menggunakan pola yang sama seperti pola ketibaan yang pertama pada tanggal 28 yang lalu. Kita menggunakan pesawat Boeing B777 milik Garuda. Total pax yang tersedia di pesawat tersebut adalah 363. Kita akan pulangkan rencana take off dari Jeddah 15.40 dan akan tiba keesokan harinya tanggal 30 pagi hari. Dan kemudian untuk tahap ketiga ini adalah pemulangan sebagai pemulangan penutup. Kita akan pulangkan ya, sekitar 75 pax warga negara kita dengan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI. Insya Allah akan tiba di Jakarta pada tanggal 1 Mei. Ya. Baik, untuk pemulangan tahap kedua ada 112 WNI, kemudian Anda sampaikan tadi ada 2 WNI yang luka-luka. Kenapa Pak, dan kondisinya bagaimana? Ya, sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, pada saat kita melakukan evakuasi darat dari Khartoum menuju ke Port Sudan, terjadi kecelakaan tunggal. Ketika itu karena jalan yang sangat rusak di kota Atbara, setelah melewati kota Atbara, jalannya sangat rusak dan sangat gelap pada saat itu, dan kemudian juga kemungkinan supirnya lelah, kemudian mobil terperosok, dan ini menyebabkan beberapa warga negara kita luka-luka. 7 yang luka-luka ringan sudah kita pulangkan, termasuk menjadi bagian 385 yang kita pulangkan tanggal 28. Nah, kemudian untuk 3 yang mengalami luka-luka cukup parah, 2 diantaranya sudah dapat kita pulangkan, ya, sedangkan 1 masih memerlukan perawatan di Port Sudan. Kita akan pulangkan ketika yang bersangkutan sudah fit to fly. Ya, pada pemulangan tahap pertama dan kedua ada warga negara asing ya dari Australia. Untuk tahap kedua 11 warga negara Australia. Kenapa ada warga negara asing yang juga ikut dipulangkan dari Sudan? Ya, tentu kita ya, dalam konteks evakuasi kita perlu saling bantu-membantu, dan ini juga adalah bentuk dari diplomasi kemanusiaan. Kita tidak hanya memikirkan warga negara kita, namun ketika kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membantu warga negara asing yang lain, kita pun lakukan. Dalam hal ini kita telah dihubungi oleh Australia yang meminta bantuan Indonesia untuk ikut mengevakuasi warganya dari Port Sudan menuju ke Jeddah. Dan pola ini membantu warga negara asing dalam proses evakuasi juga kita lakukan dalam proses evakuasi sebelumnya.
Ya. Sebagai contoh, pada saat kita evakuasi di Kabul, kita juga turut mengevakuasi 5 warga negara Filipina. Ya, Pak Judah, untuk tahap kedua rencananya hari ini 29 April, kemudian pemulangan WNI tahap ketiga pada 30 April. Apakah selama proses evakuasi ini 1, 2, dan 3 ada kesulitan, Pak Judah? Ya. Kesulitan utama sebetulnya ketika kita melakukan evakuasi melalui jalur darat dari Khartoum menuju ke Port Sudan, karena pada saat itu memang situasi sangat-sangat membahayakan dalam proses evakuasi. Ada gencatan senjata yang disepakati oleh kedua-dua pihak, namun kita memantau bahwa pertempuran sporadis masih terjadi di sana. Nah, itu memang cukup berbahaya ketika kita melakukan proses evakuasi darat. Kemudian situasi pada saat tersebut, alat-alat transportasi yang tersedia sangat terbatas, bahan bakar untuk kendaraan bis kita juga sangat sulit untuk didapat. Sehingga mencari kendaraan untuk bisa mengevakuasi dari Khartoum menuju ke Port Sudan, ini merupakan tantangan yang terbesar bagi kita. Nah, kemudian tantangan yang lain itu adalah masalah pendataan. Nah, sebagaimana kami sampaikan di awal, data sebelum konflik terjadi tanggal 15 April yang lalu, database warga negara kita yang tercatat di KBRI Khartoum adalah 1.209. Nah, 1 hari setelah konflik terjadi tanggal 16 April, kami telah mengadakan pertemuan virtual dengan warga negara kita dan komunitas masyarakat untuk segera mengupdate keberadaan dan juga melakukan lapor diri bagi yang belum lapor. Jadi kalau kita lihat ternyata memang artinya ada beberapa warga negara kita yang sudah pulang for good, ada yang pulang mudik, ada yang juga ternyata ada di Saudi karena sedang menunaikan ibadah. Seperti itu beberapa kendala kita, dan ada juga beberapa warga negara kita yang tidak lapor diri. Kami baru tahu keberadaannya ketika mereka melapor pada kedutaan ketika setelah konflik terjadi. Itulah kenapa kita melihat bahwa angka-angka warga negara kita yang kami sampaikan itu bergerak, karena memang situasi di lapangan ya, kita kesulitan untuk bisa melakukan pendataan. Ya. Sekali lagi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa lapor diri adalah alat pelindungan kita yang utama, karena dengan data yang akurat perwakilan RI dapat melakukan penanganan dengan akurat. Pak Judah, pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah soal masalah kesulitan transportasi atau kendaraan, kemudian pendataan karena ternyata banyak yang belum lapor diri. Apakah kesulitan ini sudah bisa diatasi jelang kepulangan WNI tahap kedua dan juga ketiga, Pak Judah? Ya, ketika kita melihat proses evakuasi kita memang sejak awal merancang bahwa proses evakuasi kita lakukan secara estafet. Jadi pertama, karena memang tidak memungkinkan kita melakukan evakuasi jalur udara melalui Bandar Khartoum, karena Bandar Khartoum itu merupakan pusat pertempuran, maka kita gunakan evakuasi jalan darat dari Khartoum menuju ke Port Sudan. Nah, kemudian kita melakukan estafet yang kedua, yaitu membawa warga negara kita dari Port Sudan menuju ke Jeddah. Jeddah memang kita sudah desain sejak awal menjadi titik transit kumpulnya warga negara kita di lokasi yang aman. Ya, ketika masih di Port Sudan, walaupun relatif Port Sudan aman, tapi tentu akan lebih baik lagi kalau kita bisa membawa ke Jeddah. Nah, pola evakuasi dari Port Sudan menuju ke Jeddah, awalnya kita menggunakan ferry, memang memerlukan waktu yang panjang, sekitar hampir 20 jam melakukan perjalanan ferry. Nah, kemudian kita gunakan juga dukungan dari pesawat TNI AU, Boeing 737 TNI AU, sehingga pola evakuasi dari Port Sudan ke Jeddah jauh lebih cepat. Kita sudah menerbangkan 4 sorti pesawat TNI AU dari Jeddah, Port Sudan, Jeddah. Nah, kemudian setelah warga negara kita dapat kita amankan di lokasi yang aman di Jeddah, maka tahap selanjutnya adalah kita pulangkan ke Indonesia. Tadi kami sampaikan, pemulangan tahap pertama sudah kita lakukan, 385 yang tiba alhamdulillah tanggal 28 April yang lalu. Kemudian hari ini pemulangan tahap kedua yang akan tiba tanggal 30 di Jakarta, dan kemudian tahap 3 yang akan tiba di Jakarta tanggal 1 Mei.
Kendala-kendala yang kita hadapi utamanya adalah kendala pergerakan evakuasi sejak dari Khartoum, ya, Port Sudan, Jeddah. Tadi kami sampaikan ya, dari Khartoum ke Jeddah karena kondisi keamanan, ya, masih banyak pertempuran, sulitnya kita mendapatkan kendaraan dan bahan bakar. Tantangan kita dari Port Sudan menuju ke Jeddah itu adalah tantangan transportasi. Di awal-awal ya memang sulit karena banyak warga negara asing yang lain menggunakan Port Sudan sebagai titik keluar untuk evakuasi, sehingga sangat crowded. Nah, namun alhamdulillah untuk pemulangan dari Jeddah ke Jakarta, insya Allah kami tidak mengalami kendala yang berarti karena memang alat transportasi sudah tersedia. Kita mendapatkan dukungan dari Garuda berupa pesawat Boeing 777 dan juga tentunya kita gunakan pesawat G737. Soal pendataan saya ingin dalami lagi Pak Judah, karena sebelumnya KBRI Khartoum mencatat ada 1.209 WNI di Sudan. Nah, setelah proses perbaikan data, sebetulnya berapa jumlah WNI di Sudan, Pak Judah? Ya, setelah kami mutakhirkan kembali, kami sisir kembali data warga negara kita, termasuk kami mengecek data yang dimiliki oleh komunitas masyarakat, antara lain dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, ya, dari IPI, Ikatan Mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan, kemudian juga dari PCIM NU, ya, Muhammadiyah, PCI NU, ada beberapa kita gunakan komunitas kita untuk mengupdate database kita. Terakhir kami catat ada 930. Namun sekali lagi kami perlu berikan catatan bahwa data tersebut adalah data yang tercatat. Mungkin di luar sana masih ada warga negara kita yang belum lapor. Nah, oleh karena itu dalam berbagai macam kesempatan sejak awal konflik tanggal 15 tadi kami sampaikan, sehari setelah itu kami mengadakan virtual meeting. Kami himbau bagi yang belum lapor diri segera lapor diri. KBRI juga sudah menyampaikan himbauan melalui sosial media. Ibu Menteri Luar Negeri dalam berbagai macam press briefing juga selalu mengingatkan bagi kita untuk selalu lapor diri. Karena ketika kami punya data yang lengkap, kami punya gambaran bagaimana proses untuk melakukan evakuasi yang aman bagi mereka. Jadi data terbaru 937 WNI yang berada di Sudan, ya. Artinya berapa, Pak, yang belum dievakuasi hingga saat ini? Jadi dari data tersebut kami sudah mengidentifikasi ada yang memang tidak ingin untuk dievakuasi karena alasan keluarga. Kebanyakan dari mereka adalah warga yang kawin campur dengan warga Sudan. Ya, tentu itu adalah pilihan mereka sendiri. Ya. Namun tentunya KBRI Khartoum yang masih tetap beroperasi hingga saat ini, komunikasi terus kita jaga bagi warga negara kita yang memilih tetap tinggal, ya, sambil kita melakukan update keamanan situasi terakhir bagi. Ya, sebelumnya kan Kementerian Luar Negeri menyebut ada 25 WNI yang enggan dievakuasi. Anda juga tadi sampaikan ada yang tidak ingin dievakuasi. Alasan detailnya sebetulnya apa, Pak Judah? Karena mengingat eskalasi konflik meningkat di Sudan. Ya. Jadi ketika kita melihat pola pertempuran yang terjadi antara militer Sudan, SAF, dan juga milisi RSF, Rapid Support Forces, pusat pertempuran yang utama adalah di Khartoum dan beberapa wilayah di sebelah barat. Sedangkan sisi sebelah timur Sudan relatif aman. Salah satunya adalah kota Sawakin dan juga kota Port Sudan. Nah, bagi warga negara kita yang tinggal di luar kota yang jauh dari pertempuran, mereka masih merasa, dan kemudian tentunya tadi kami sampaikan, karena mereka sudah memiliki keluarga di Sudan, mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di sana. Yang kami catat adalah tadi yang 42 yang memilih tetap tinggal, memang mereka tinggal di wilayah yang bukan menjadi zona. Baik, Pak Judah, kapan target seluruh WNI yang berada di Sudan bisa dievakuasi untuk dipulangkan ke Indonesia? Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan dengan data yang terakhir tersebut, maka sorti yang dapat kita lakukan pada malam hari ini waktu Jeddah sudah kita lakukan, maka seluruh proses evakuasi dari Sudan menuju ke Jeddah sudah
selesai. Sekarang tahapan selanjutnya adalah bagaimana memulangkan para WNI yang sudah kita bawa ke Jeddah menuju ke Indonesia. Nah, untuk itu kami sudah kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait dengan pola yang sama. Untuk yang pertama kita akan tindakan di asrama haji, dan kemudian di sana akan ada layanan pemeriksaan kesehatan, konseling psikologis, dan juga bantuan pemulangan hingga ke daerah asal masing-masing bekerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya dengan Kementerian Sosial. Baik, terakhir singkat saja Pak Judah soal masalah lapor diri itu kan dari warga negara Indonesia, tetapi dari pelajaran ini Kemenlu akan melakukan langkah seperti apa Pak Judah supaya tidak ada miss soal data warga negara Indonesia di luar negeri? Ya, dapat kami sampaikan, kita telah melakukan beberapa kali proses evakuasi. Kalau kita ingat, awal tahun 2020 kita melakukan evakuasi di Wuhan. Kita termasuk 3 negara pertama yang melakukan proses evakuasi di Wuhan pada saat itu. Kemudian kita lakukan evakuasi di Kabul, dan terakhir kita melakukan evakuasi di Ukraina. Dari 3 evakuasi tersebut, polanya sama, permasalahannya sama, yaitu data yang tidak akurat. Sebagai contoh, pada saat evakuasi di Ukraina, data awal yang dimiliki oleh KBRI 120. Namun kemudian ketika terjadi pecah perang, kita baru aware ternyata ada 165 warga negara. Nah, sekali lagi, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa lapor diri di awal itu menjadi kunci utama pelindungan. Jangan lapor diri ketika ada masalah. Lapor diri di awal. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mempermudah lapor diri? Kami sudah membangun platform digital untuk proses lapor diri, yaitu portal Peduli WNI. Bisa diakses di www.peduliwni.kemlu.go.id. Sangat mudah. Proses lapor diri cukup secara online. Kemudian sistem portal juga sudah terintegrasi dengan Siak Dukcapil dan juga SIMKIM imigrasi. Sangat mudah. Jadi tidak perlu datang fisik ke kantor. Baik. Lapor diri di awal, jangan ketika ada masalah. Kemudian juga kita doakan bersama ya Pak Judah proses evakuasi tahap kedua dan juga ketiga WNI dari Sudan ke Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami langsung dari Jeddah, Arab Saudi.